Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Arsandi di Arsandi Channel. Kali ini saya ingin meng-share ilmu tentang sensor arus dan dua sensor tegangan dengan menggunakan satu ADC. Gimana selanjutnya? Let's go! Pin PA0, PA1 dan PA2. Dan juga di timer saya menggunakan timer 4 channel 1, dan untuk LCD saya menggunakan PD0 sampai PD7 sebagai GPIO output. Untuk lebih rincinya saya ulangi lagi, di ADC 1 saya menggunakan channel 0 sampai channel 1 dan channel 2. Terus parameter settingnya saya atur seperti ini. Untuk scan conversion mode-nya saya enable, continue saya enable, discontinuous-nya sama DMA-nya saya disable. Terus jangan lupa untuk number of conversion-nya ini ubah ke berapa jumlah nilai ADC yang kalian minta. Seperti misalnya ini kan ada 3 toh, ada 3, kita menggunakan 3. Oleh sebab itu kita menggunakan 3. Terus kita jangan lupa ranknya ini, dalam setiap rank kita harus membeda-bedakan. Rank 1 0 480, rank 2 channel 1, terus rank 3 channel 2. Ini harus berbeda-beda, dan nanti kalau di programnya itu harus urut. Kalau tidak urut maka akan terjadi suatu error ya guys. Untuk jangan lupa juga untuk NVIC nya, untuk interruptnya dicentang untuk ADC 1, 2 dan 3. DMA saya rasa tidak perlu karena saya memakai pooling. Terus untuk GPIO setting tab kita menggunakan nama seperti itu, saya rasa sudah seperti itu ya untuk ADC. Dan untuk timer saya menggunakan timer 4 channel 1, yang dimana kita atur dengan clock source nya itu kita interclock, terus PWM generation CH1 ya, jadi berupa output. Terus kita menggunakan ARR 4199, yang dimana jika dirumuskan akan menjadikan 40.000 Hz. Untuk teman-teman jika cara menghitungnya bisa lihat di video yang sebelumnya untuk cara menghitung frekuensi. Terus jangan lupa juga teman-teman, sistem core-nya ini RCC dan SIS-nya ini sudah disetting. Untuk RCC-nya ini sebagai kristal dan untuk SIS-nya ini sebagai serial wire. Oke, saya rasa seperti itu untuk STM kitnya. Konfigurasi 168, jangan lupa 168. Terus project manajernya juga F5. Saya rasa seperti itu untuk STM kitnya. Untuk kelnya gimana? Let's go. Ya, kita kembali ke kelnya ya guys. Kita langsung ke kelnya. Jangan lupa ini untuk diisi dulu SD karakter dengan cara klik kanan add exciting file, dan yang dimana jika di foldernya itu sudah terdapat DNINC, itu sudah terdapat LCD karakter ini. Dan untuk SRC sudah ada LCD karakter seperti ini. Saya rasa seperti itu sudah di LCD sebelumnya sudah saya rasa sudah ya, sudah paham. Terus kita seperti ini, include LCD karakter, SCD2A, SM4, M.A, stable, max data. Ini sama persis dengan program yang ada di sensor tegangan yang ada di Cilukba 1718. Teman-teman bisa lihat di situ juga, sama persis. Tinggal saya kasih ini tambahan di sini, saya tambahan arus ADC1, ADIN ini dan ISUM ini untuk sensor arusnya ya guys. Kita tambahin sensor arus. Terus saya rasa sama persis ya dengan yang ada di sensor tegangan. Nah, terus di sini jualnya di sini ada VSAM 1, ESAM. Terus ini pakai pooling. Ini untuk tegangan 1, tegangan input, ini tegangan output, dan ini untuk arus output, yang dimana seperti ini saya menggunakan pooling ya. Nah, terus seperti ini. Terus dibagi dengan max datanya, dimana tadi define-nya 100. Nah, terus di sini ada rumus. Untuk mencari rumus ini teman-teman bisa kembali ke Cilukba 18. Di situ ada cara pengambilan Excel. Kalau teman-teman masih belum paham, saya bisa ulangi. Saya akan membuka sebentar. Saya akan membuka pekerjaan saya Excel yang dimana sensor arus ya guys. Hai teman-teman, sambil menunggu Excel, teman-teman itu untuk mendapatkan nilai data ADC itu harus teman-teman yang ini yang ditaruh di yang bagian ini, yang ditaruh di LCD. Jadi jika tegangannya tetap dan bebannya akan diubah, otomatis arusnya akan berubah kan. Oleh sebab itu dihitung arus berapa itu ADC-nya berapa, arus berapa ADC-nya berapa.
seperti ini ya. Ini adalah arus ini arus input dan ini V out, dan ini adalah ADC, ini V out. Jadi teman-teman nanti untuk mendapatkan grafik seperti ini, teman-teman bisa lihat di Silubus 19 yang dimana nanti ada pengambilan data kalau arus itu perbandingan ini dengan ini. Lebih jelasnya nanti lihat di Ciluk 18. Kalau 18 itu tegangan, kalau bedanya cuma arus ya. Jadi arus itu bedanya tuh grafiknya lebih pendek gini, kalau tegangan lebih panjang ya, antara ADC-nya itu lebih jauh. Kalau sensor arus itu dimulai dari 2050. Apapun itunya lebih dari 2050, dimulai dari situ. Kalau ADC tegangan bisa dimulai dari 0. Itu ya guys. Di bedanya itu seperti itu. Langsung ininya rumusnya itu ditaruh di sini, ditaruh di program Keil, baru kita bisa mengambil arus ini taruh di sini. Yang dimana ini tadi itu ADC, untuk menekan ADC, tapi sekarang sudah diganti dengan arus. Begitu ya untuk simulasi di Proteusnya gimana. Let's go. Ya, kita kembali lagi sekarang ke Proteus 89 ya guys. Jadi ini saya rasa sudah paham. Kemarin kan cuma satu sensor, ini dua sensor. Jadi seperti ini untuk apa namanya, rangkaiannya sama persis, cuma bedanya inputnya 48 sini 58, karena ini input converter dan ini adalah output converter. Nah, di mana converter saya gunakan adalah flyback converter. Jadi teman-teman jika ingin tertarik dengan belajar flyback converter, insya Allah next video saya ingin menerangkan flyback converter. Nah, terus untuk resistornya ini bisa dilihat di video sebelumnya yang cara pembagian tegangan, bisa juga belajar di buku yang namanya pembagi tegangan, yang dimana V out sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali V in untuk mendapatkan nilai R nya. Nah, saya rasa sudah paham ya teman-teman. Jika belum paham, tinggalkan kolom komentar, insya Allah saya jawab satu persatu. Sekarang kita ke sensor arusnya. Ini adalah sensor arus ACS 712 20 ampere yang saya pakai. Jadi teman-teman bisa cari di P ini, ketik ACS 712. Di sini ada 30 ampere dan 20 ampere. Bedanya apa? Bedanya itu jika memakai 20 ampere maka arus ini tuh bisanya tuh sampai maksimal 20 ampere. Jika lebih maka arus ini akan rusak. Sensor ini akan rusak. Jika 30 ampere sama seperti itu, tapi maksimalnya 30 ampere. Itu dia bedanya ya guys. Menampung maksimal. Saya pakai 20 ampere karena di pasaran itu adanya 20 ampere. Kalau di Surabaya juga ada yang 30 ampere, tapi harganya pasti lebih mahal. Saya rasa 20 ampere sudah cukup, karena sistem saya ini maksimalnya itu 2 ampere saja. Terus seperti ini rangkaiannya, dimana IP plus ini tuh terhubung di plus input. Saya memakai inputnya itu 48, yang dimana inputnya ini itu adalah output flyback. Nah, terus di seri dengan ampere meter, yang dimana taruh di sini, yang ada di sini, yang DC ammeter ini, ammeter. Nah, terus IP-nya itu masuk ke bebannya itu bisa apa? Bisa resistor atau apa, lampu. Saya inisialisasikan beban dulu ya. Jadi ini tuh nanti diatur, resistornya nanti diatur, nanti akan memunculkan I kan. Jika ini 48, terus ini ada 24, maka 48 bagi 24 maka ada 2 ampere. Seperti itu ya, 2 ampere. Nah, ini nanti dibandingkan dengan nilai ADC yang tadi, yang ADC in, karena ini sudah programnya sudah terisi dengan arus yang dimana persamaannya itu sudah diisi. Kita coba ya, kita play sambil nunggu play. Karena arusnya tadi sudah diisi dengan persamaan program, oleh sebab itu nanti hasilnya akan sama dengan pembacaannya ini karena sudah dikalibrasi. Seperti ini ya guys. Ini adalah
ini ada seperti ini 1,99 ampere, dan di sini adalah 2 ampere untuk sensor arus 48 47,26 kebacaannya. Jadi ada error sedikit 158 157,91 jika dibulatkan maka 158 ya. Ini juga dibulatkan 47,3, jadi ada terjadi error. Jadi seperti itu ya guys untuk pembacaan arus. Jadi fungsinya persamaan dari Excel itu akan mendapatkan nilai yang ditampilkan dari sini akan sama dengan penampilan yang baik dari input atau output. Oleh sebab itu yang namanya sensor tegangan atau sensor arus. Oleh sebab itu jika teman-teman mempunyai pertanyaan silakan meninggalkan kolom komentar. Jika tidak jika masih bingung saya sarankan untuk memberikan komentar. Insya Allah saya balas satu persatu. Oleh sebab itu jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa dan dadah.